Hai Sobat Perintis, perkenalkan nama saya Rufanesia Indah Timur Hasibuan dengan NIM 2433076110. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi Universitas Prima Indonesia. Nah, pembahasan kali ini menjelaskan tentang tema pengelolaan operasi dan produksi kelapa sawit berbasis FURAP. Pasti kalian kira FURAP itu sejarah? Ya, memang. Tapi di pembahasan ini kita mempunyai kepanjangannya di mana FURAP itu fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan alur operasional produksi kelapa sawit dari hulu ke hilir dengan prinsip FURAP. Selamat menyaksikan. Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan yang sangat penting di Indonesia karena hasilnya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Minyak sawit dipakai untuk membuat minyak goreng, sabun, kosmetik, bahkan bahan bakar. Karena itu, proses produksi kelapa sawit harus dikelola dengan baik supaya hasil yang diperoleh maksimal dan kualitasnya tetap bagus. Dalam kegiatan produksi kelapa sawit, terdapat beberapa tahapan mulai dari bagian hulu sampai hilir. Nah, semua proses tersebut saling berhubungan sehingga membutuhkan manajemen operasional yang baik agar pekerja di lapangan berjalan lancar, efektif, dan efisien. Nah, tahap awal produksi dimulai dari pembibitan. Pada tahap ini, perusahaan memilih bibit yang berkualitas agar nantinya tanaman bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang banyak. Bibit sawit dirawat terlebih dahulu di pembibitan melalui penyiraman, pemupukan, dan pengendalian gulma. Jika bibit dirawat dengan baik, maka pertumbuhannya akan lebih sehat dan siap ditanam di lapangan. Setelah bibit cukup umur, bibit dipindahkan ke lahan perkebunan untuk ditanam secara permanen. Nah, setelah penanaman dilakukan, tanaman sawit harus dipelihara secara rutin. Pemeliharaan ini dapat dilakukan seperti pemupukan, pengendalian gulma, pemangkasan pelepah, dan pengendalian hama atau penyakit. Nah, pemupukan di sini penting untuk membantu pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil produksi. Selain itu, gulma dan hama harus juga dibersihkan agar tidak mengganggu pertumbuhan sawit. Di dalam tahap ini, pengawasan dari mandor dan asisten sangat diperlukan agar semua pekerjaan dilakukan sesuai jadwal dan target perusahaan. Ketika tanaman sudah menghasilkan buah, maka dilakukan kegiatan panen. Panen merupakan tahap yang sangat penting karena sangat menentukan kualitas minyak sawit yang akan dihasilkan. Buah sawit harus dipanen dalam kondisi matang yang sesuai. Jika buah dipanen terlalu mentah, kandungan minyak masih sedikit. Namun, jika terlalu matang, kualitas buah juga bisa menurun. Oleh sebab itu, pemanen harus mampu membedakan buah yang sudah layak dipanen dan yang belum. Nah, dalam kegiatan panen ini, ketelitian dan pengalaman pekerja sangat mempengaruhi hasil produksinya. Setelah buah dipanen, tandan buah segar atau TBS dikumpulkan di tempat pengumpulan hasil atau TPH. Dari sana, buah kemudian diangkut menuju pabrik menggunakan truk. Proses pengangkutan harus dilakukan dengan cepat agar kualitas buah tetap terjaga. Jika buah terlalu lama di lapangan, maka kualitas minyak akan menurun karena buah mulai mengalami pembusukan. Maka dari itu kondisi jalan, kendaraan, dan koordinasi kerja sangat berpengaruh terhadap kelancaran distribusi hasil panen. Sesampainya di pabrik, buah sawit mulai diproses menjadi minyak sawit mentah atau CPO. Proses pertama biasanya dimulai dari perebusan buah menggunakan uap panas. Perebusan ini bertujuan untuk mempermudah pelepasan buah dari tandannya dan menjaga kualitas minyak. Setelah itu, buah dipisahkan dari tandan, lalu masuk ke proses pengempaan untuk mengambil minyaknya. Minyak yang diperoleh kemudian disaring dan dimurnikan hingga siap disimpan atau dipasarkan.
Dari proses ini terlihat bahwa pengolahan di pabrik juga membutuhkan pengaturan kerja yang baik agar hasil produksi maksimal. Selain menghasilkan minyak, proses pengolahan sawit juga menghasilkan limbah. Limbah tersebut harus ditangani dengan baik agar tidak merusak lingkungan. Saat ini, banyak perusahaan mulai memanfaatkan limbah sawit menjadi pupuk organik atau bahan bakar untuk mesin pabrik. Hal ini dilakukan agar kegiatan produksi tetap berjalan, tetapi lingkungan tetap terjaga. Dalam produksi kelapa sawit, efisiensi dan efektivitas menjadi hal yang sangat penting. Efisiensi berarti pekerja dilakukan dengan hemat waktu, tenaga, dan biaya, tetapi hasilnya tetap baik. Contohnya seperti pengaturan jadwal panen yang tepat dan pengangkutan buah yang cepat menuju pabrik. Dengan sistem kerja yang efisien, perusahaan bisa mengurangi kerugian dan meningkatkan keuntungan. Sedangkan efektivitas berarti target produksi dapat tercapai sesuai rencana. Misalnya, jumlah panen sesuai target dan kualitas buah tetap bagus. Efektivitas juga dipengaruhi oleh kemampuan manajemen dalam mengatur pekerja, alat, dan kegiatan di lapangan. Jika pengelolaan di lapangan dengan baik, maka hasil produksi juga akan lebih optimal. Dalam manajemen operasional kelapa sawit, terdapat prinsip FURAP yang diterapkan. Prinsip pertama adalah FAS. Dalam perkebunan sawit, kecepatan sangat penting terutama saat panen dan pengangkutan buah. Buah yang cepat sampai ke pabrik akan menghasilkan kualitas minyak yang lebih baik. Maka, semua pekerja harus bekerja sama agar proses produksi berjalan lancar dan tidak terlambat. Prinsip kedua yaitu unggul. Unggul di sini perusahaan harus mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Hal ini dapat dilakukan dengan memakai bibit unggul, melakukan perawatan tanaman dengan baik, dan memanen buah pada tingkat kematangan yang tepat. Dari sisi kualitas kerja, tenaga kerja juga sangat mempengaruhi hasil produksi perusahaan. Selanjutnya, prinsip responsif. Nah, dalam kegiatan di lapangan, sering muncul masalah seperti jalan rusak, hujan, alat rusak, atau serangan hama. Karena itu, pihak perusahaan harus cepat mengambil tindakan agar masalah tidak menghambat produksi. Nah, sikap responsif ini sangat penting supaya kegiatan operasional tetap berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya prinsip akuntabel. Nah, di prinsip ini semua kegiatan produksi dicatat dan dilaporkan dengan jelas. Contohnya, seperti pencatatan hasil panen, penggunaan pupuk, dan absensi pekerja. Terakhir, prinsip berkelanjutan. Di sini, kegiatan produksi harus tetap memperhatikan lingkungan dan kondisi masyarakat sekitar. Perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus menjaga lingkungan agar tetap lebih baik untuk jangka panjang. Misalnya dengan mengolah limbah dengan benar dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar perkebunan. Baik Sobat Planters, dari penjelasan tersebut bahwa produksi kelapa sawit memiliki proses yang panjang mulai dari pembibitan sampai pengolahan di pabrik. Nah, semua tahapan membutuhkan manajemen operasional yang baik agar produksi berjalan lancar dan hasil yang diperoleh maksimal. Baik Sobat Planters, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini menjadi edukasi bagi